Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas disuruh oleh Charon untuk mengambil mayat. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang sedang melihat layar sistem. Andreas bergumam saat melihat untuk pertama kali. Memang banyak sekali yang bisa dipilih. Dao Cina, jalur senjata. Mungkin bukan itu. Pertama-tama mari kita lihat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku yakin aku dapat menemukan solusinya di sini. Iblis jahat, evolusi, dan labirin. Evolusi adalah fenomena yang mengadaptasi makhluk hidup untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Ini adalah trait yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang benar-benar aku butuhkan saat ini adalah sesuatu yang memungkinkan untuk melampaui tombak kastil itu. Mungkin perkembangan evolusi itu pilihan yang tepat. Setelah itu, Andreas pun memilih evolusi. Andreas bergumam, aku akhirnya bisa melihat masa depan seperti apa yang akan aku bawa oleh trait ini bagiku. Di dunia ini, aku pasti akan bertahan dan menyelesaikan game ini sebagai Andreas. Kita beralih di asrama Akademi Rodland. Di sana ada Andreas yang lagi berpikir. Andreas adalah penjahat yang tidak terkenal di dalam game ini. Tapi setelah melihat secara langsung, dia benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya aset langsungku adalah Necromancer. Itulah sebabnya aku memilih trait evolusi. Aku akan mampir ke ruangan pelatihan bawah tanah sebelum aku menuju ke pemakaman. Karena aku tidak bisa membuang-buang waktu. Aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ada banyak karakter yang bisa membunuhku selain Charon. Setelah itu, Andreas pun pergi ke pelatihan bawah tanah. Di sana, Andreas yang lagi mencari buku. Andreas bergumam, judul yang mengerikan. Masing-masing bisa membuatku langsung terbunuh jika aku ditemukan dengan itu. Tapi ada sesuatu yang bisa membunuhku di ruangan ini sekarang. Jika aku tidak salah lihat sebelumnya, dia jelas adalah seorang vampir. Vampir dalam game ini tidak terpengaruh oleh sinar matahari langsung dan merupakan makhluk yang mampu menggunakan sihir yang kuat. Dia bukan tipe makhluk yang bisa ditangkap oleh Charon dengan mudah. Dia mungkin setara dengan bos di pertengahan game. Dengan tiba-tiba vampir di sana berkata pada Andreas, "Maukah kau membantuku keluar dari sini?" Setelah itu, kita dilihatkan ada sebuah kereta di sana. Di dalam kereta tersebut ada Andreas. Andreas bergumam, terus terang saja, itu sangat menggoda. Kita dilihatkan percakapan antara vampir itu bersama Andreas. Sebelum Andreas pergi dari ruang pelatihan bawah tanah, vampir itu berkata, "Jika kamu membiarkan aku keluar, aku akan membunuh Charon untukmu. Apa kamu tidak takut bahwa dia akan membunuhmu suatu hari nanti?" Andreas bergumam, "Seperti yang aku harapkan dari seorang vampir. Dia melihat sikap hati-hatiku terhadap Charon. Aku belum bertingkah seperti Andreas untuk sementara waktu sekarang. Jadi mungkin karena itu." Andreas berkata, "Jika aku melepaskanmu, tidak ada jaminan bahwa kamu akan membiarkanku pergi dengan aman. Aku janji, aku tidak akan membunuhmu." Andreas bergumam, "Tapi apakah makhluk yang lebih tinggi seperti dia akan menepati janji dengan manusia?" Andreas berkata, "Aku akan memikirkannya. Jika kamu mengkhianati guruku sekarang, semuanya akan menjadi sulit. Tidak ada waktu untuk itu. Lepaskan aku sekarang juga." Kita beralih di waktu yang sekarang. Di sana Andreas bergumam, "Aku ingin info lebih banyak tentang vampir.
Mungkin ada buku tentang cara menanganinya di suatu tempat. Dan kereta pun sudah hampir tiba di perhentian pemakaman nasional. Setelah kereta itu berhenti, Andreas pun langsung turun dan pergi ke suatu tempat. Di sana Andreas berkata, "Uang memang yang terpenting, tapi untuk saat ini aku harus bertahan dengan menggunakan kekuatan fisikku." Disinilah penyihir hitam mengumpulkan mayat mereka. "Aku datang dari rumah Jenny. Aku cucu ketiganya. Apa Anda membawa bunga?" "Aku membawa 13 iris langit biru." "Masuklah, silakan masuk." Setelah itu Andreas pun memasuki tempat tersebut. Di sana ada seseorang yang berkata, "Pas sekali. Seperti yang kamu janjikan, mayat seorang kesatria. Ambillah." Setelah itu Andreas pun mengambil mayat tersebut dan memasukkannya ke dalam kopernya. Di sana Andreas melihat sebuah nisan dan dia bergumam, "Sepertinya aku pernah melihat nama nisan itu di suatu tempat sebelumnya. Tidak mungkin. Apakah ini aura Master Nickel yang hidup di bukit itu? Seseorang yang menghabiskan puluhan tahun dalam isolasi dan berlatih mengikuti jalan pedang. Tapi meskipun dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pedang dan menjadi aura master, pada saat itu dia meninggal karena usia tua. Itu adalah salah satu paskah dari game ini. Tapi di sini tidak ada yang tahu bahwa pada akhirnya Nickel menjadi aura master. Jika aku membuat kesatria kematian dengan mayat ini, bahkan Charon tidak bisa membuat satu kesatria kematian tingkat atas. Tapi setelah aku berevolusi, itu akan menjadi hal yang berbeda. Aku masih perlu menemukan tubuh dengan kemampuan terpendam yang baik." Andreas berkata, "Tuan Paimon, apa kamu mau mayat yang lain?" "Bagaimanapun juga itu tidak bisa." "Bisa saja sih, tapi kamu harus mendapatkan izin Charon terlebih dahulu. Dan tolong pikirkan posisiku di sini. Kalau aku memberikan cincin ini untuk mayat itu..." Paimon bergumam, "Jika itu kujual, aku akan kaya. Apa dia benar-benar menawarkannya?" Andreas berkata, "Aku tidak punya apa-apa selain cincin tua ini. Dan sebagai penyihir, hasil adalah yang paling penting bagiku. Jadi aku akan dengan senang hati menawarkannya. Benarkah begitu? Kamu pasti akan menyembunyikannya dari guruku. Jadi tolong ambillah." "Baiklah kalau begitu, aku akan menerimanya." Andreas bergumam, "Meskipun itu adalah cincin dari keluarga bangsawan yang jatuh, tetap saja bernilai tinggi." Paimon berkata, "Terima kasih banyak. Ayo gali kuburan ini." Setelah itu Andreas pun mendapatkan mayat yang dia inginkan. Andreas bergumam, "Masa depan yang jelas yang aku lihat kemarin akhirnya dimulai. Ketika kembali, aku akan segera memulai pelatihan necromancerku." Kita beralih di ruang pelatihan bawah tanah. Di sana ada Andreas. Andreas bergumam, "Aku baru saja kembali dan dia sudah memerintahku. Aku bekerja dengan lebih baik ketika aku kesal. Mungkin tubuhku secara naluriah mengingatkannya. Aku harus cepat menyelesaikan ini agar aku bisa segera mulai belajar. Pada levelku saat ini, bisakah aku benar-benar menggunakan tubuh Nickel? Dengan tingkat skillku, skeleton seperti apa yang bisa aku buat untuk saat ini? Mungkin ada kemungkinan untuk mengevolusikannya dengan sifat evolusi. Tapi aku tidak yakin karena aku belum mencobanya. Dan aku bahkan tidak punya uang. Jadi aku tidak bisa berlatih dengan tubuh lain." Vampir di sana berkata, "Berapa lama kamu berencana untuk membuatku menunggu?"
Aku sudah bilang, aku tidak akan membunuhmu jika aku keluar. Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupmu sebagai asisten Charon? Dengan tiba-tiba, Andreas mendekati vampir tersebut. Vampir itu berkata, "Bagus, apa kamu akhirnya mau memutuskannya?" Andreas bergumam, "Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana Charon berhasil mengikatmu? Tapi saat aku membaca ini, aku sudah tahu jawabannya." Vampir di sana berkata, "Ada apa? Kenapa kamu berdiri diam sambil menatapku? Apa kamu masih ragu? Cepat dan buat keputusanmu. Jika tidak, aku mungkin masih bisa membunuhmu. Bahkan jika kamu melepaskanku, aku akan mengeluarkanmu. Aku sudah muak menjadi bawahan Charon. Jadi kamu sudah memutuskan. Sekarang lepaskan belengguku. Namun kamu harus bersumpah atas nama keluargamu bahwa kamu tidak akan membunuhku." Andreas bergumam, "Dilihat dari reaksinya, isi buku itu benar. Ketika vampir bersumpah atas nama keluarga mereka, mereka dilarang melanggar janji yang mereka buat." Vampir di sana berkata, "Aku mengerti. Aku bersumpah atas nama Lucifer." Dengan tiba-tiba ada layar sistem muncul yang bertuliskan Anda telah memenuhi persyaratan spesimen yang dapat berevolusi setelah terdeteksi. Andreas bergumam, "Apa memungkinkan evolusi hanya karena dia bersumpah?" Di layar sana juga ada pemberitahuan evolusi tingkat unik. Target yang mengumpulkan banyak pengalaman dapat berevolusi dari kelas bawah ke kelas atas. Dapat digunakan pada semua target yang tidak bermusuhan. Apakah Anda ingin melakukan evolusi? Andreas bergumam, "Ini kesempatanku untuk mengujinya sebelum menggunakan nikel. Apakah jika terjadi sesuatu itu bukan salahku?" Vampir di sana berkata, "Ada apa? Apa kamu menipuku?" Dengan tiba-tiba, Andreas memilih iya di layar sistem. Dan setelah itu, vampir di sana merasa kesakitan. Vampir di sana berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dengan tiba-tiba, vampir itu sudah tidak sadarkan diri. Andreas berkata, "Apa yang terjadi padanya?" "Vampir, tenangkan dirimu. Sekarang aku bahkan tidak tahu apakah aku berhasil. Tapi aku belajar satu hal lagi tentang sifat ini. Apakah yang akan terjadi pada vampir tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya." Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.